Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar? Semuanya semoga selalu sehat ya. Sebelumnya Bapak mengucapkan selamat kepada kalian semua yang sudah diterima di SMP Negeri 4 Sukawati. Pada kesempatan hari ini, Bapak akan menyampaikan materi tentang tata tertib peserta didik di SMP Negeri 4 Sukawati tahun pelajaran 2020-2021. Sebelum Bapak mulai ke materi, alangkah baiknya kalau kita saling kenal terlebih dahulu. Seperti yang kalian lihat di video, jadi perkenalan kita hari ini ya, nama Bapak sendiri adalah Gede Wisuparno, MSN. Tempat tanggal lahir di Payangan 24 Januari 1987. Alamat Banjar Tebuana Sukawati, Gianyar, Bali. Mapel yang Bapak pegang adalah mapel seni budaya. Baik anak-anak, kita akan mulai materi kita hari ini mengenai tata tertib di sekolah. Di sekolah pasti memiliki tata tertib dan peraturan yang harus ditaati oleh warga sekolah tanpa terkecuali di SMP Negeri 4 Sukawati. Dalam tata tertib peserta didik tahun pelajaran 2020-2021, yang dimaksud dengan tata tertib peserta didik adalah ketentuan yang mengatur tata kehidupan peserta didik selama sekolah di SMP Negeri 4 Sukawati. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada SMP Negeri 4 Sukawati. Proses belajar mengajar atau PBM adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada lingkungan belajar SMP Negeri 4 Sukawati. Pelanggaran tata tertib adalah setiap ucapan, perbuatan, dan atau sikap peserta didik yang bertentangan dengan tata tertib sekolah. Sanksi adalah tindakan yang dikenakan terhadap peserta didik yang melakukan pelanggaran tata tertib. Remisi adalah keringanan atau pengurangan terhadap jumlah poin pelanggaran yang dimiliki peserta didik akibat pelanggaran tata tertib. Reward adalah bentuk penghargaan yang diberikan pihak sekolah kepada peserta didik yang memiliki prestasi sesuai ketentuan dari sekolah. Maksud dan tujuan tata tertib peserta didik. Maksud tata tertib peserta didik adalah memberikan pedoman dalam pembinaan disiplin dan kepribadian peserta didik. Tujuan tata tertib peserta didik adalah mengatur dan memperlancar usaha pembinaan peserta didik dalam bersikap dan berperilaku sehari-hari, baik di dalam maupun di luar sekolah. Hak, kewajiban, dan masuk sekolah. Pasal 1. Hak setiap peserta didik mempunyai hak-hak sebagai berikut. Menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab untuk menuntut dan mengkaji ilmu sesuai dengan norma-norma yang berlaku dalam lingkungan sekolah. Memperoleh pengajaran sebaik-baiknya dalam layanan bidang akademik. Memanfaatkan fasilitas sekolah dalam rangka memperlancar proses belajar dengan rasa tanggung jawab. Mendapat bimbingan dari pendidik yang bertanggung jawab atas program studi yang diikuti. Memperoleh layanan kesejahteraan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Ikut serta dalam kegiatan organisasi kepesertaan didikan SMP Negeri 4 Sukawati. Memperoleh pelayanan bimbingan konseling dalam mengatasi kesulitan belajar, pribadi, sosial, dan karir, sehingga mengaktualisasikan diri sesuai dengan perkembangannya dari guru
pembimbing. Pasal 2. Kewajiban. Setiap peserta didik berkewajiban memahami, menghayati, dan mengamalkan Pancasila, serta mentaati semua ketentuan hukum yang berlaku di negara Republik Indonesia. Menjalankan agama yang diikuti dengan sebaik-baiknya, mentaati tata tertib sekolah, hormat dan patuh kepada kepala sekolah, pendidik, dan tenaga kependidikan. Ikut bertanggung jawab atas kebersihan, ketertiban kelas, dan kelancaran jalannya pelajaran. Memelihara barang-barang inventaris kelas atau sekolah dan menjaga keutuhannya. Mengembalikan barang-barang pinjaman pada waktu yang ditetapkan. Ikut membantu terciptanya keamanan, keindahan, dan kelestarian lingkungan sekolah, serta memelihara rasa kekeluargaan. Mengikuti segala kegiatan yang diselenggarakan oleh sekolah, seperti upacara bendera setiap hari Senin dan hari-hari besar nasional, ekstrakurikuler, dan lain-lain. Menjaga barang-barang pribadi dengan sebaik-baiknya. Kehilangan atas barang pribadi menjadi tanggung jawab peserta didik yang bersangkutan. Pasal 3. Masuk sekolah. Dalam hal masuk sekolah diatur sebagai berikut. Semua peserta didik harus hadir di sekolah sebelum pelajaran jam pertama dimulai, 15 menit sebelum pelajaran siap di kelas. Kegiatan PBM diawali dan diakhiri dengan berdoa bersama. Peserta didik yang terlambat tidak diperkenankan masuk ke kelas sebelum berdoa dan mendapatkan izin dari pendidik atau guru, piket, atau pendidik guru, dan dikenai kerja bakti membersihkan lingkungan sekolah dan poin pelanggaran. Peserta didik tidak boleh meninggalkan kegiatan belajar mengajar sebelum mendapatkan izin dari pendidik guru, pengajar, dan pendidik guru piket. Izin. Peserta didik yang tidak masuk dengan alasan izin harus meminta izin langsung ke pihak sekolah dengan membuat surat izin yang diketahui orang tua atau wali murid. Peserta didik yang mendapat dispensasi dari organisasi luar sekolah dan mendapat persetujuan kepala sekolah. Peserta didik yang izin pada saat KBM berlangsung dan mendapat izin dari pihak sekolah dianggap masuk. Urusan keluarga harus dikerjakan di luar jam sekolah atau waktu libur sehingga tidak mengganggu hari efektif sekolah. Sakit. Peserta didik yang tidak masuk karena sakit harus dengan surat keterangan dokter. Jika tidak ada, harus ada surat keterangan sakit yang ditandatangani oleh orang tua atau wali. Surat berlaku untuk 2 hari. Peserta didik yang sakit lebih dari 2 hari harus melampirkan surat keterangan sakit dari pihak kesehatan. Peserta didik yang tidak masuk tanpa keterangan dan ternyata sakit dan dibuktikan dengan surat keterangan sakit dari dokter, keterangan pendidik atau tenaga pendidikan yang mengetahui bahwa yang bersangkutan sakit, maka peserta didik tersebut dinyatakan tidak hadir karena sakit. Peserta didik yang tidak masuk karena sakit dan terbukti tidak sakit, maka dianggap tidak masuk tanpa keterangan. Apabila disebabkan oleh suatu hal, maka surat keterangan sakit yang syah bisa diserahkan pada hari berikutnya atau disusulkan dengan terlebih dahulu memberitahukan melalui telepon sekolah saat hari peserta didik yang bersangkutan tidak masuk. Apabila dari rumah sudah merasa sakit, sebaiknya tidak masuk sekolah dan digunakan untuk berobat. Alfa atau A atau tidak masuk tanpa keterangan. Peserta didik yang tidak masuk tanpa keterangan dianggap alfa atau A. Peserta didik yang membolos pada saat jam KBM berlangsung dianggap alfa atau A. 1 kali alfa akan dikenakan poin 10.
pelanggaran, sanksi, penyitaan, dan pembinaan terhadap pelanggaran tata tertib. Pasal 4. Pelanggaran. Setiap pelanggaran yang dilakukan peserta didik akan mendapat sanksi berupa poin dan pembinaan dari pembina. Jenis pelanggaran dan sanksi diatur dalam penjelasan. Pasal 5. Sanksi. Sanksi diberikan kepada peserta didik yang melakukan pelanggaran. Sanksi diberikan untuk membentuk peserta didik yang lebih berkarakter dan memberikan efek jera terhadap pelanggaran peserta didik. Sanksi diberikan dalam bentuk pembentukan sikap, kebugaran, dan poin pelanggaran. Jenis sanksi terlampir. Pasal 6. Penyitaan. Ketentuan terhadap barang sitaan yang tidak mengandung unsur pornografi diatur sebagai berikut. Sekali pelanggaran disita dan boleh diambil oleh orang tua pada hari berikutnya. 2 kali pelanggaran disita dan boleh diambil oleh orang tua setelah 1 minggu. 3 kali pelanggaran disita dan boleh diambil oleh orang tua setelah 1 bulan. 4 kali pelanggaran disita dan boleh diambil oleh orang tua setelah 1 semester. 5 kali pelanggaran disita dan boleh diambil oleh orang tua setelah 1 tahun atau lulus. Barang yang mengandung unsur pornografi. Handphone atau laptop atau barang elektronik disita minimal 1 tahun pelajaran dan dikembalikan setelah unsur pornografi dihilangkan. Pengambilan harus orang tua peserta didik yang bersangkutan. Unsur pornografi yang tidak disimpan di barang elektronik langsung dimusnahkan. Penyimpanan barang sitaan, barang elektronik yang disita akan ditempatkan di tempat yang telah ditentukan oleh sekolah. Kerusakan barang sitaan setelah disita menjadi tanggung jawab peserta didik yang bersangkutan. Pembinaan terhadap pelanggaran tata tertib. Setiap pelanggaran yang sudah mencapai poin tertentu akan diberikan pembinaan. Pembinaan diberikan secara berkesinambungan dengan melibatkan guru, wali kelas, guru pembimbing, wakasek, kepala sekolah, dan orang tua. Tata krama. Pasal 8 tentang seragam sekolah. Peserta didik wajib memakai seragam sekolah lengkap sesuai ketentuan yang berlaku. Senin, Selasa, putih biru, sepatu hitam, badge sekolah, badge nama, tanda kelas, sabuk hitam, dan kaos kaki putih berdasi. Peserta didik bertopi pada saat upacara. Rabu, nek sekolah, sepatu hitam, badge sekolah, badge nama, tanda kelas, sabuk hitam, dan kaos kaki putih. Kamis, memakai pakaian adat daerah setempat. Jumat, Sabtu, pramuka, sepatu hitam, sabuk hitam, badge sekolah, badge pramuka, badge nama, dan kaos kaki hitam. Seragam olahraga beridentitas sekolah, bersepatu olahraga, dan hanya dipakai pada saat olahraga. Atribut seragam lengkap dengan memakai badge kelas, nama, lokasi untuk OSIS, dan kas serta tanda-tanda kepramukaan untuk pramuka. Pasal 9. Kebersihan badan. Peserta didik wajib menjaga kebersihan badan dan kerapian pakaian. Pasal 10. Berbicara. Selama berbicara, memperhatikan orang yang diajak bicara dan mengikuti segala pembicaraan serta menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan sopan. Berbicara sopan dan tidak berbicara kasar pada siapapun. Pasal 11. Memasuki lingkungan sekolah. Berpakaian seragam rapi, baju dimasukkan. Bagi pengendara sepeda, harap memarkir sepedanya dengan rapi. Memasuki ruangan, sebelum memasuki dan selama dalam ruangan, topi harus dibuka.
sebelum masuk mengetuk pintu, dan setelah mendapat izin baru masuk ke ruangan. Menyampaikan maksud dan tujuan dengan baik dan sopan kepada pendidik atau tenaga kependidikan. Les atau tambahan pelajaran. Penyelenggaraan les atau tambahan pelajaran harus seizin kepala sekolah. Peserta les harus mendapat persetujuan tertulis dari orang tua atau wali dan tetap menjadi tanggung jawab orang tua atau wali masing-masing. Peserta les harus mentaati ketentuan yang berlaku. Remisi atau pengurangan poin. Kepala sekolah memberikan remisi selaku pembina ketertiban peserta didik. Peserta didik yang telah mendapat peringanan pertama, kedua, dan ketiga menunjukkan ada perubahan sikap, perilaku, dan tidak melakukan pelanggaran sama sekali berhak mendapatkan remisi. Remisi tidak berlaku bagi peserta didik yang berada pada jenjang peringkat terakhir atau dikembalikan pada orang tua. Remisi diberikan di akhir tahun pembelajaran dengan ketentuan diatur di kemudian hari oleh kepala sekolah. Penghargaan. Peserta didik yang memiliki prestasi akan diberikan penghargaan oleh sekolah. Jenis-jenis prestasi yang diberikan penghargaan sebagai berikut. Akademik peringkat 1 sampai 10 di tiap rombel yang diikutinya. Non-akademik, olahraga atau seni minimal juara tingkat kabupaten. Aktivitas kelembagaan belajar. Peserta didik yang berjasa bagi sekolah. Peserta didik yang tidak pernah melanggar dengan kualifikasi penilaian dari bapak atau ibu guru peringkat sangat baik diberi penghargaan diumumkan ketika upacara. Penerima penghargaan ditetapkan oleh kepala sekolah berdasarkan usulan pendidik atau tenaga kependidikan. Bentuk dan besarnya penghargaan akan ditetapkan sesuai kebijakan kepala sekolah. Lain-lain. Syarat-syarat kenaikan kelas. Setiap peserta didik wajib menempuh semua mata pelajaran pada setiap tingkat. Peserta didik dinyatakan dapat melanjutkan pada tingkat berikutnya apabila minimal 3 mata pelajaran yang tidak tuntas dan tidak boleh ada mata pelajaran akhlak. Rata-rata kehadiran kumulatif kurang-kurangnya 90% setiap semesternya. Jumlah poin yang dimiliki peserta didik tidak melebihi batas poin yang ditentukan untuk naik kelas. Hal-hal yang belum tercantum dalam tata tertib ini, khususnya dalam hal sanksi, remisi, dan rewards, akan diatur tersendiri oleh kepala sekolah. Penambahan dan pengurangan isi dari tata tertib peserta didik ini bisa berlaku sewaktu-waktu dengan persetujuan kepala sekolah. Tata tertib ini berlaku sejak diumumkan. Tata tertib peserta didik SMP Negeri 4 Sukawati tahun pelajaran 2020-2021. Di layar sudah kalian bisa lihat ada jenis pelanggaran, ya, jenis pelanggaran mulai dari keterlambatan. Di sana ada beberapa kategori keterlambatan seperti apa saja. Keterlambatan masuk jam pertama setelah bel berbunyi 10 menit, tidak mengikuti pelajaran tanpa izin, meninggalkan kelas sekolah tanpa izin, terlambat masuk istirahat 5 menit, terlambat mengikuti upacara bendera 5 menit, tidak mengikuti upacara, keterlambatan masuk kelas mengikuti pelajaran, keterlambat mengikuti kegiatan sekolah. Kemudian di sebelahnya ada kode. Ada kode, kemudian sanksi. Sanksi ini bisa berupa peringatan sampai pemanggilan orang tua. Kemudian ada bobot. Nah, bobotnya tergantung dari pelanggaran yang kalian lakukan. Kemudian yang B itu pelanggaran kehadiran, ya, kodenya B. Itu mulai dari tidak masuk tanpa keterangan, tidak masuk dengan membuat keterangan palsu, setiap tidak mengikuti kegiatan eskul pilihan tanpa keterangan,
setiap tidak mengikuti kegiatan eskul wajib tanpa keterangan, tidak mengikuti kegiatan sekolah, itu memiliki sanksi mulai dari peringatan sampai pemanggilan orang tua. Bobot juga itu bobotnya tergantung dari pelanggaran yang kalian lakukan. Pakaian. Pelanggaran pakaian itu banyak jenisnya, mulai dari tidak memakai seragam sekolah, memakai seragam tidak sesuai ketentuan dan tidak rapi, tidak dimasukkan, tidak mengenakan topi upacara pada waktu mengikuti upacara, memakai sepatu sandal atau sepatu dibuat sandal, tidak memakai sepatu hitam, kemudian memakai pakaian ketat, khusus untuk putri mengenakan baju bebas, kemudian memakai topi yang bukan topi sekolah, memakai celana cutbiar, sobek, dan lain sebagainya. Itu sanksinya itu mulai dari pemanggilan orang tua, peringatan, kemudian topi dilepas dan disita. Bobotnya tergantung dari pelanggaran yang dilakukan. Kemudian dari pelanggaran kepribadian, ya contohnya itu bersolek atau make up berlebihan. Peserta didik putra memakai gelang, kalung, tindik, dan lain sebagainya. Peserta didik putra rambutnya melebihi 3 cm, bertato, rambut dicat, mengeluarkan kata-kata tidak senonoh sesama peserta didik, mengeluarkan kata-kata tidak senonoh di hadapan atau didengar guru, pegawai, tata usaha, menyakitkan perasaan orang lain, itu sanksinya mulai dari pemanggilan orang tua, peringatan, penyitaan barang-barang yang tidak sesuai atau tidak boleh dibawa ke sekolah, peringatan dan tato. Kalau tato itu harus dihilangkan dan sampai pemecatan dari sekolah. Dan bobot dari skornya bisa kalian lihat sendiri, itu tergantung dari pelanggaran yang dilakukan. Kemudian pelanggaran ketertiban itu contohnya mengotori, mencoret-coret milik sekolah, guru, karyawan, teman dan orang lain, merusak atau mencabut tanaman, merusak benda milik sekolah, berjudi di sekolah, membuat kegaduhan di dalam kelas pada saat proses belajar mengajar berlangsung, melompat pagar sekolah, tidak melaksanakan tugas, membawa HP atau laptop atau alat elektronik lainnya, terlibat tindakan kriminal, tidak membawa buku bacaan dan lain sebagainya, tidak mau mengerjakan PR, itu sanksinya mulai dari skorsing, pemanggilan orang tua, mengganti yang dirusak, memperbaiki, dan skor atau bobotnya itu mulai dari paling tinggi adalah 100 dan tergantung juga dari pelanggaran yang dilakukan. Pelanggaran yang berikutnya adalah merokok. Pelanggaran ini sangat tidak diperbolehkan di sekolah. Membawa rokok ke dalam sekolah, menghisap rokok dalam sekolah atau sekitarnya, merokok, memakai baju seragam sekolah, itu kodenya F. Kemudian sanksinya itu dari pemanggilan orang tua sampai skorsing. Dan bobotnya itu adalah mulai dari 30 sampai 40. Pelanggaran berikutnya adalah pornografi. Pelanggarannya termasuk membawa atau mengedarkan buku, majalah, kaset, CD, dan foto yang mengandung unsur pornografi, menjual, membelikan buku, majalah, kaset, CD, dan foto yang mengandung unsur pornografi, melihat buku, majalah, foto, kaset, dan CD yang mengandung unsur pornografi. Ini kodenya G,
Sanksinya mulai dari pemanggilan orang tua sampai dikeluarkan. Kemudian skornya adalah mulai dari 25 sampai 50. Dan yang berikutnya adalah senjata tajam. Membawa senjata tajam atau api tanpa izin itu juga tidak diperbolehkan di sekolah. Memperjualbelikan senjata tajam juga tidak diperbolehkan. Menggunakan senjata tajam, api untuk melukai orang lain itu juga tidak diperbolehkan. Sanksinya itu mulai dari pemanggilan orang tua sampai dikeluarkan dari sekolah. Poinnya adalah atau bobot skornya adalah 100. Narkoba dan minuman keras. Narkoba dan minuman keras ini sangat diharamkan, baik itu dari agama maupun dari pemerintah. Ini juga di sekolah tidak diperbolehkan, khususnya pelanggarannya contohnya adalah mabuk di sekolah, membawa dan atau mengedarkan narkoba atau minuman keras di sekolah, menggunakan narkoba, minuman keras di dalam atau di luar sekolah itu juga tidak diperbolehkan. Sanksinya itu dari pemanggilan orang tua sampai dikeluarkan dari sekolah. Poinnya itu sampai mencapai 100. Perkelahian atau tawuran. Perkelahian atau tawuran juga tidak diperbolehkan dan dikategorikan melanggar aturan sekolah. Contohnya, berkelahi atau tawuran dengan peserta didik sekolah lain. Berkelahi antara peserta didik atau kelas. Menjadi provokator perkelahian, melukai warga sekolah. Itu juga tidak diperbolehkan. Sanksinya sampai pemanggilan orang tua dan skorsing. Poinnya atau bobot skornya itu dari 25 sampai 50. Intimidasi atau ancaman dengan kekerasan juga tidak diperbolehkan di sekolah. Contohnya mengancam dan mengintimidasi kepala sekolah, guru, dan karyawan, menganiaya, mengeroyok kepala sekolah, guru, dan karyawan, menjadi provokator untuk melawan guru, kepala sekolah, dan karyawan, mengancam dan mengintimidasi kepada salah seorang peserta didik atau kelompok peserta didik, itu juga tidak diperbolehkan. Sanksinya mulai dari pemanggilan orang tua sampai dikeluarkan. Bobot skornya mulai dari 25 sampai 100. Ibadah. Mengganggu teman yang sedang menjalankan ibadah, mengejek atau mengintimidasi teman yang sedang beribadah juga tidak diperbolehkan oleh dalam peraturan sekolah. Jadi sanksinya itu sampai diperingati dan pemanggilan orang tua. Bobot skornya mulai dari 20 sampai 15. Oke, demikian tadi sanksi dan poin yang didapatkan dan pelanggaran apa saja yang tidak diperbolehkan di sekolah di SMP Negeri 4 Sukawati. Sekarang Bapak jelaskan mengenai kualifikasi kumulatif pelanggaran tata tertib peserta didik SMP Negeri 4 Sukawati tahun pelajaran 2020-2021. Mulai dari mulai dari poin 1 sampai 10, pelanggarannya ringan, nilainya A, sanksinya peringatan lisan, peringatan tertulis. Dari 11 sampai 30, pelanggaran sedang, nilainya B, peringatan tertulis dan pemanggilan orang tua. Dari poin 31 sampai 60 pelanggarannya cukup berat. Nah, nilainya C, sanksinya pemanggilan orang tua dan wajib tanda tangan selama 1 bulan. Mulai dari poin 61 sampai 80 kualifikasi pelanggarannya pelanggaran berat, nilainya D, sanksinya panggilan orang tua dan wajib tanda tangan selama 2 bulan. Poin dari 81 sampai 100 pelanggaran sangat berat, nilainya E, sanksinya pemanggilan orang tua dan atau tidak naik kelas dan dikeluarkan dari sekolah. Baik, demikian penjelasan materi yang bisa Bapak sampaikan mengenai tata tertib di sekolah di SMP Negeri 4 Sukawati.
Mudah-mudahan tidak ada dari kalian yang mendapatkan sanksi ataupun mendapatkan poin yang terlalu banyak dan tidak sampai ada yang dikeluarkan dari sekolah, dan malah kalian bisa memberikan prestasi untuk sekolah, untuk kemajuan sekolah, memberikan reward untuk sekolah, dan sekolah juga bisa memberikan timbal balik berupa reward kepada peserta didik yang memberikan atau mengharumkan nama sekolah. Jadi untuk materi hari ini Bapak cukupkan sampai di sini. Terima kasih dan Bapak ucapkan sekali lagi selamat bergabung di SMP Negeri 4 Sukawati Jaya.